Sahabat Muslim, rahimakumullah, mungkin banyak di antara kita yang penasaran, ingin tahu bagaimana perjalanan ruh dimulai ketika sakaratul maut hingga akhirnya masuk ke dalam alam kubur. Berikut ini ada gambaran rinci tentang hal-hal yang akan dilalui oleh ruh setelah dia lepas dari jasadnya. Seorang hamba yang beriman ketika hendak meninggalkan kehidupan dunianya dan memasuki kehidupan akhiratnya, ia akan didatangi para malaikat dari langit. Mereka datang dalam wujud yang terbaik. Wajah mereka putih berseri-seri, digambarkan bagaikan mentari yang bersinar. Mereka membawa kain kafan dari surga untuk membungkus ruh dari sang hamba, lengkap juga dengan minyak wanginya. Para malaikat itu duduk berderet sejauh mata memandang. Kemudian tak lama berselang, datanglah malaikat maut dan duduk dekat kepala sang hamba. Dia berkata kepada ruh si hamba, "Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah." Wahai jiwa yang tenang, keluarlah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Ruh pun perlahan mengalir keluar dari jasad seperti keluarnya air yang bersih dan jernih dari mulut geriba air. Setelah ruh mukmin yang bersih dan jernih itu keluar, semua malaikat langit dan malaikat bumi mensolatkannya. Pintu-pintu langit terbuka. Setiap penduduk pintu berdoa kepada Allah dan memohon agar ruh hamba itu diangkat ke tempat mereka. Begitu ruh sang hamba berhasil dikeluarkan oleh tangan malaikat maut, maka mereka langsung mengambilnya dan meletakkannya di atas kain kafan dan minyak wangi yang mereka bawa dari surga. Demikianlah kematian yang digambarkan Allah dalam Al-Quran, dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga. Apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajiban. Setelah ruh terpisah dari jasad, terciumlah aroma semerbak wangi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah menggambarkan bagaimana aroma wangi ruh hamba tersebut. Melalui sabdanya, aroma itu keluar dari ruh bagaikan minyak kasturi yang paling wangi yang pernah engkau temukan di muka bumi. Itulah ruh yang selalu diharumkan dengan keimanan dan amal-amal soleh sewaktu di dunia. Dan jejak aroma dari ruh itu bahkan dapat tercium pula oleh sebagian orang-orang yang soleh. Biasanya aroma wangi itu salah satunya keluar dari ruh para syuhada. Sebab banyak sekali kabar mutawatir, baik yang klasik maupun modern, tentang para syuhada yang jasadnya mengeluarkan aroma wangi yang tercium orang-orang yang masih hidup. Nah, setelah berhasil menggenggam ruh sang hamba, para malaikat kemudian bertolak ke langit yang tertinggi. Di perjalanan, setiap berjumpa dengan kerumunan malaikat, mereka ditanya tentang ruh yang wangi sewangi minyak kasturi tersebut. Salah satu dari mereka menjawab, "Ini adalah ruh Fulan bin Fulan." Tak lupa mereka menyebut nama ruh hamba itu dengan nama terbaik yang pernah mereka dengar di dunia. Setibanya di langit pertama, para malaikat pembawa ruh meminta izin kepada para penjaga langit. Setelah diizinkan masuk, mereka pun diikuti dan diantar para malaikat di langit pertama sampai ke langit berikutnya. Begitu seterusnya hingga di langit ketujuh. Setiba di langit ketujuh, Allah berfirman,
tulislah nama hambaku ini di Iliyin, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, wa ma adraka ma illiyun kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Tahukah kamu apakah Iliyin itu? Yaitu kitab yang bertulis yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Maka ditulislah nama hamba tersebut pada Iliyin, lalu dikatakan kepada mereka, kembalikanlah dia ke bumi, sebab aku berjanji kepada mereka, darinya aku menciptakan mereka, ke sana aku mengembalikan mereka, dan darinya aku mengeluarkan mereka lagi. Setelah namanya dicatat dalam Iliyin, ruh itu dikembalikan lagi ke bumi, sehingga dia bisa mendengar kembali suara sandal keluarga dan teman-temannya yang pergi meninggalkan kuburnya. Maka tinggallah si ruh ini sendirian di alam kuburnya. Dan tentu keadaan alam kubur atau alam barzah itu tidak seperti fisik liang kubur di dunia seperti yang kita lihat. Selanjutnya dia akan didatangi oleh dua malaikat yang berbicara dengan keras dan kasar. Kemudian ruh hamba itu ditanya tentang 4 hal. Pertanyaan pertama adalah tentang Tuhan yang ia sembah. Keduanya bertanya, siapakah Tuhanmu? Maka hamba itu menjawab, Tuhanku adalah Allah. Pertanyaan kedua adalah tentang agama yang dia peluk. Maka hamba itu menjawab, agamaku adalah Islam. Pertanyaan yang ketiga adalah tentang Rasul yang diutus dan menjadi panutannya. Maka dia akan menjawab, Rasulku adalah Rasulullah SAW. Dan pertanyaan yang keempat atau yang terakhir adalah tentang amal-amalnya semasa di dunia. Maka dia akan menjawab, aku membaca kitabullah, beriman kepadanya, bersedekah, dan lain sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan di atas mencerminkan dari fitnah kubur, sekaligus fitnah terakhir yang dihadapkan kepada seorang mukmin. Saat itu tidak berguna sedikit pun kecerdasan, kecerdikan, pangkat, harta, dan lain sebagainya untuk menyelamatkan dirinya, kecuali iman dan amal soleh yang ia lakukan sewaktu di dunia. Andai ada orang kafir yang menghafal jawaban-jawaban itu dengan benar di dunia, maka jawaban-jawaban tersebut tidak akan keluar sesuai dengan yang diinginkan ketika dia ditanya di alam kubur. Sebab orang yang diberi pertolongan untuk memberikan jawaban yang benar hanyalah orang mukmin yang ditetapkan Allah keimanan dan amal solehnya, sehingga dia bisa menjawab dengan benar. Sebagaimana firman Allah, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. Di sanalah seorang hamba diuji dan diselamatkan dari ujiannya. Namun itu semua berkat hidayah Allah dan keimanannya, sehingga bisa memberi jawaban yang benar sesuai dengan keadaan semasa di dunia. Lalu terdengarlah suara dari langit, hambaku itu benar, maka hamparkanlah sebuah taman dari surga untuknya. Berilah pakaian dari surga untuknya, bukalah sebuah pintu ke surga untuknya. Maka datanglah aroma wangi dari surga kepadanya, dan dilapangkanlah kuburannya sejauh mata memandang. Setelah suara dari langit itu hilang, datanglah kepada hamba tersebut seorang yang menyerupai sosok laki-laki. Laki-laki itu memiliki wajah yang tampan,
memakai pakaian yang bagus dan juga memiliki aroma yang wangi. Kemudian laki-laki itu menyampaikan kabar gembira kepada si jasad. Kemudian laki-laki itu menyampaikan kabar gembira yang membuat hatinya tenang. Dalam hadis ditegaskan, datanglah kepadanya seorang laki-laki berwajah tampan, berpakaian bagus, dan bertubuh wangi. Dia berkata, "Gembirakanlah dirimu dengan kabar yang menenangkanmu. Gembirakanlah dirimu dengan kabar tentang keridhaan Allah dan surga-surga yang berisi aneka kenikmatan abadi di dalamnya. Inilah harimu yang dijanjikan kepadamu." Sang hamba pun mencoba mencari tahu siapa sesungguhnya laki-laki yang memberikan kabar gembira kepada dirinya. Dia kemudian bertanya, "Semoga Allah memberikan kabar baik kepadamu. Siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan." Maka sosok yang diserupakan dengan sosok laki-laki itu menjawab, "Aku adalah amal solehmu. Demi Allah, aku tidak mengetahuimu kecuali dulu engkau bergegas menaati Allah, namun lamban dalam melakukan kemaksiatan. Semoga Allah membalas kebaikanmu." Di samping itu, Allah juga menjelaskan bagaimana keadaan yang akan dihadapi seorang hamba pada hari kiamat, baik hamba yang mukmin maupun hamba yang kufur. Bagaimana nasib mereka kelak pada hari itu berkat keimanan dan kesolehan masing-masing. Seperti yang diungkapkan dalam hadis, pada hari itu sebuah pintu dari surga akan dibukakan untuk hamba yang mukmin. Sesungguhnya seorang hamba mukmin akan mengetahui sejauh mana nikmat Allah kepada dirinya. Bagaimana pula keadaannya jika tidak ditunjukkan kepada jalan Islam setelah melihat tempatnya di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Karenanya tidak heran setelah melihat kenikmatan yang menanti dirinya di negeri keabadian, seorang hamba sampai meminta disegerakan kiamat kepada Tuhannya, tentunya agar dia bisa segera menempati negeri tersebut, menikmati apa yang dijanjikan Allah di dalamnya. Maka disampaikanlah kepadanya, "Tenanglah, segala sesuatu telah ditetapkan waktunya. Ketika waktu itu datang, maka apa yang ditetapkan Allah akan pasti terjadi." Demikian yang terjadi pada seorang hamba mukmin, mulai dari sakaratul maut hingga datang tuntutan untuknya agar senantiasa tenang dalam kubur sampai tiba waktu yang telah ditetapkan Allah, yaitu hari kiamat. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah tersebut untuk memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.